Oke, di video ini aku mau bahas tentang Web 2 sama Web 3. Sesuai judulnya, ini beberapa alasan kenapa Web 2 itu nggak bakal diganti dengan Web 3. Aku juga udah melakukan beberapa research juga, pakai ChatGPT juga, cari-cari manual gitu di Google. Sebelum itu, aku ajak kalian balik dulu ke sejarah internet. Jadi internet itu dulu sebenarnya ARPANET. ARPANET itu dikembangin atau ditemukan lah bisa dibilang tuh tahun 1960. Jadi proyek ini sebenarnya didanain sama Departemen Pertahanannya Amerika Serikat. Nah ini tuh dibuat untuk bertahan dalam kondisi darurat saat ada serangan nuklir. Jadi internet itu tetap ada walaupun ada nuklir kayak gitu, kayak diserang itu tapi internet tetap ada. Nah terus berkembang sampai 1980-an tuh nggak cuma dipakai buat kegiatan militer tapi juga untuk akademis. Jadi udah berkembang pesat banget bahkan sampai ke masyarakat luas. Nah kalau kalian juga pernah nonton filmnya Steve Jobs atau film Microsoft tentang Bill Gates gitu, jadi 80-an tuh udah ada yang namanya internet, komputer juga udah ada di Amerika, udah banyak. Jadi 1984 itu udah ada produk pertamanya, bukan produk pertama sih, Macintosh 1984 udah ada yang dibuat sama Steve Jobs. Jadi komputer itu udah berkembang pesat sejauh itu, sama internet juga. Terus berkembang akhirnya tahun 90-an kalau nggak salah itu ada yang namanya WWW, World Wide Web. Nah, WWW ini sebenarnya yang dinamai Web 1 dulu. Jadi Web 1 itu web statis. Kenapa statis? Karena kita nggak bisa berinteraksi kayak kita pakai Facebook, Instagram atau yang lainnya, karena itu tuh cuma benar-benar tampilan landing page aja. Jadi kayak cuma HTML aja, cuma hyperlink tag aja, dan itu benar-benar nggak ada database-nya. Itu namanya Web 1. Jadi cuma nampilin informasi aja. Nah, akhirnya kan berkembang ke Web 2 di tahun 2000-an itu udah ada Web 2, udah ada database, bahkan bahasa pemrograman PHP juga udah ada, MySQL juga udah ada. Nah, kalau kalian pernah nonton film The Facebook, The Social Network, itu yang buat Facebook, Mark Zuckerberg, itu dia kan buat Facebook pertama kali itu pakai PHP sama MySQL. Jadi itu udah Web 2, tahun 2000-an tuh udah Web 2. Nah, akhirnya berkembang juga ke Web 3 di tahun 2010 lebih, karena 2008-2009 tuh dikembangin Bitcoin sama blockchain. Jadi setelah itu udah ada Web 3. Nah, ngomongin tentang Web 3, kita balik lagi ke sejarah. Sebenarnya Web 3 itu udah dikembangin tahun bukan Web 3, blockchain. Blockchain itu udah dikembangin tahun 1990-an. Dan ada dua orang yang menulis jurnal sebenarnya tahun itu. Jadi judul jurnalnya itu adalah Cryptograph, How to Timestamp a Digital Document. Jadi timestamp, kuncinya timestamp. Dan itu juga yang jadi dasar blockchain sekarang, timestamp, yaitu waktu. Kenapa blockchain nggak dapat diubah, diedit, dihapus? Karena ada timestamp di sana, ada waktu. Nama kedua orang ini adalah Stuart Haber dan Scott Stornetta. Ini aku baca skrip by the way. Terus awal mulanya blockchain itu dikembangin akhirnya sama Satoshi Nakamoto tahun 2008-2009 dikembangin. Akhirnya jadilah Bitcoin untuk pertama kali. Jadi sebenarnya konsep blockchain itu konsepnya itu udah ada dari 1990. Tapi dikembangin penggunaannya ke ranah financial sama Satoshi Nakamoto. Itu pun gara-gara tahun 2008 ada krisis federalism, print uang juga banyak pas itu, akhirnya jatuh, housing jatuh, semua jatuh. Mungkin itu juga jadi momentum awalnya kenapa Satoshi Nakamoto ini mengembangkan Bitcoin, yang dimana Bitcoin itu nggak dapat diubah, benar-benar decentralized, nggak dapat diedit atau dimusnahkan atau ditambah lagi. Makanya Bitcoin itu supply-nya maksimal di 21 juta. Nah, terus kalau kita ngelihat juga sejarah balik, itu ada bubble.com. Bubble.com itu apa? Jadi pas Web 2 itu berkembang, ada yang namanya .com kan. Banyak Facebook.com, Apple.com, banyaklah .com kan. Nah, akhirnya banyak investor di sana di Wall Street yang investasi ke perusahaan teknologi. Kalau kalian nggak bisa bayangin aja sekarang startup ini sebenarnya udah bubble menurutku. Banyak orang invest, akhirnya banyak startup yang bangkrut kemarin kan. Kita lihat di COVID, bahkan pas COVID atau setelah COVID banyak startup yang bangkrut karena model bisnisnya nggak sesuai. Itu juga terjadi pada bubble.com kemarin. Jadi model bisnis itu nggak jelas, cuma karena emang lagi hype aja teknologi Web 2, semuanya bikin perusahaan Web 2, akhirnya semua invest, akhirnya jatuh semua. Kemungkinan juga bakal terjadi di Web 3 ini. Kemungkinan juga kita bakal mengulang sejarah, terjadi juga bubble Web 3 mungkin nanti, yang dimana semua banyak investor yang akhirnya invest ke kripto, akhirnya kripto one day jatuh, atau kenapa maybe kayak bubble, karena bubble kan bukan kripto sih, lebih ke project kripto yang micin segala macam, atau mungkin project Web 3 yang belum banyak bakal digunain sama masyarakat. Maybe itu yang bakal bikin bubble di Web 3 juga nanti.
nanti, nggak tahu juga karena sejarah itu selalu berulang. Kalau kita lihat juga kenapa Web 2 itu banyak diminati, karena pertama model bisnisnya jelas. Kalau kita lihat Facebook, Instagram, itu model bisnisnya apa? Dapat uang dari mana? Dia itu dapat uang dari ads, advertise itu biar benar-benar tepat sasaran. Yang digunakan apa? Data kalian kan. Kalau Web3 itu kan decentralized itu artinya data kalian itu kalian yang pegang, jadi nggak ada satu perusahaan pun yang megang itu. Sedangkan perusahaan itu butuh uang, dimana-mana perusahaan itu butuh uang dan mau uang, itu aja. Jadi apa yang bakal dia jual kalau bukan ads, kalau bukan data? Karena data nggak dapat, jadi kemungkinan menurutku pribadi hal ini yang bakal lebih sulit migrasi ke Web3. Bukan nggak mungkin ya, tapi lebih sulit migrasi ke Web3 karena banyak perusahaan yang masih strict dengan data ini, yang dimana data ini bisa menghasilkan uang untuk perusahaan mereka. Jadi masih agak sulit menurutku di hal model bisnisnya nanti ke depannya gimana. Selain itu juga kalau kita lihat infrastruktur Web 2 itu kan udah bener-bener matang ya bisa dibilang, karena udah bertahun-tahun kan, udah 20 tahunan. Infrastrukturnya itu mungkin kayak bisa kita lihat data server yang ada di Indo, atau mungkin servernya Amazon, servernya Microsoft, servernya Alibaba, servernya Google. Itu udah banyak dan udah matang juga, dan banyak juga Web 2 yang nge-host webnya di sana kan. Dari segi infrastruktur Web3 kayaknya belum sematang itu deh. Mungkin 10 atau 20 tahun lagi mungkin pelan-pelan adopsinya ada, tapi untuk sekarang ini kayaknya belum. Terus selanjutnya itu basis pengguna Web2 itu masih banyak. Kita lihat programmer tuh masih banyak, walaupun udah beberapa yang mulai belajar Web3. Contohnya juga aku udah mulai belajar Web3. User juga udah pada loyal sama Web2, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp. Jadi mereka tuh mungkin masih perlu waktu untuk migrasi pelan-pelan gitu loh. Kita dari BBM migrasi ke WhatsApp aja bisa sampai 10 tahunan untuk benar-benar totally pakai WhatsApp kayak sekarang. Dari BBM itu pun lumayan lama kan. Dari Nokia ke Apple juga lumayan lama juga. Itu dari 10-20 tahunan lebih bahkan kan. Jadi perlu waktu aja. Web3 itu mungkin aja nanti bakal dipakai untuk masyarakat luas, tapi perlu waktu aja dan perlu pengembangan. Tapi untuk sekarang kayak nggak bakal pernah, untuk sekarang aja yang 5 tahun ke depan tuh kayaknya nggak bakal dulu deh. Mungkin next 10 tahun, 20 tahun sih. 20 tahun, 30 tahun tuh sih. Terus tentu aja tantangan dari regulasi pemerintah itu masih banyak yang belum disetujui. Ya walaupun sekarang pemerintah Indonesia udah mulai adopsi kripto, maksudnya pemerintah yang terpilih sekarang udah tahu tentang kripto juga. Jadi kemungkinan next bakal lebih cepat sedikit adopsinya di Indonesia kayak gitu. Ya mungkin kalau kita lihat di Amerika udah adopsi udah lumayan, udah ada ATM Bitcoin juga, bahkan udah banyak. Ya next kita tunggu Indonesia maybe 20 until 30 years ke depan gitu. Tapi ini awal yang bagus buat programmer kita semua, bahkan semua orang juga bisa belajarin Web3 di awal ini. Jadi belum semua yang pelajarin itu bagus, sama kayak kita dulu lihat Steve Jobs itu ngembangin Apple saat masih Web 1. Terus Facebook dikembangin juga pas baru-baru banget ada Web 2 kan. Web 2 itu sekitar 2000-an, tapi Facebook udah launch 2004. Jadi itu poin plus banget kalau kita sekarang belajar Web3. Nanti nggak tahu, mungkin yang kayak aku bilang 20-30 tahun ke depan, atau mungkin lebih cepat lagi bahkan 10 tahun ke depan, maybe kita bisa jadi the next Mark Zuckerberg, next Steve Jobs dengan Web3. Jadi ini benar-benar awal yang bagus banget buat kalian belajarin tentang Web3, blockchain, kripto, dan sebangsanya lah pokoknya. Tapi jangan banyak-banyak belajar trading. Menurutku itu the worst idea, karena trading ya mending skill set kayak misalkan coding di blockchain, atau ngerti konsep blockchain, atau jadi analis mungkin di blockchain, atau jadi researchers, atau terserah jadi apalah mungkin nanti. Tapi di ranah blockchain ini, di ranah Web3 ini bagus menurutku untuk kedepannya. Tapi untuk sekarang masih belum. Tapi cocok banget dipelajarin sekarang ini, walaupun belum. Jadi kayak sampingan gitu buat kalian. Mungkin kalian sekarang programmer di Web 2 kayak aku sekarang, bisa kalian jadiin sampingan buat pelajarin Web 3 pelan-pelan. Jangan stuck di Web 2 aja. Jadi pelajarin Web 3 pelan-pelan. Next, nanti saat ada opportunity kalian udah siap, langsung ngajar, langsung kalian buat ya seperti Web 2 zaman dulu. Buat apa terserah, nanti mungkin nggak tahu juga aku Web 3 itu bisa buat apa aja nanti. Ya intinya kayak gitu. Jadi next aku bakal bahas kedepannya tentang teknologi di channel ini. If you guys want to join me, just subscribe. Thank you.